Shalom. Iya, puji Tuhan. Tuhan masih memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, sehingga hari ini kita boleh masuk di bulan kedua, di bulan Februari, hari pertama. Dan saya melihat ada kekuatan yang Tuhan terus berikan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk itu hari ini firman Tuhan saya memberi tema, coba diklik dulu. Ya, kasih dan kekuatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan baca firman Tuhan. Ya, boleh siapkan. Kita akan bergantian karena ayat ini cukup banyak supaya kita tahu alur ceritanya dan makna pengertian rohani, sehingga kita mengerti apa tujuan Tuhan di dalam. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Saya akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Ya, jadi buka Alkitabnya, buka HP elektroniknya yang isinya Alkitab. Jangan buka WhatsApp-nya, buka Alkitab elektroniknya. Saya akan baca orang Samaria yang murhad. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Dia melihat orang itu, tetapi dia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia pergi kepadanya lalu memeluk-peluknya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia naik ke rumah itu ke atas keledai temannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapa di antara kita orang ini untuk berkata-katamu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Sama-sama jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatan demikian." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan ini. Dia menunjukkan, dia ingin cerita, dia ingin sampaikan sesuatu yang apa yang akan dia lakukan di dalam hidup. Pertemuan dengan seorang ahli Taurat. Tentang ahli itu berarti
berbicara tentang ahli itu dia menguasai. Kalau namanya ahli hukum, artinya dia mengetahui seluruh apa yang berbicara tentang hukum. Kalau ahli bedah, artinya dia tahu apa yang harus dibedah dan apa yang harus dipotong. Makanya saudaraku yang kasih Tuhan, di sini bertemu dengan ahli Taurat. Artinya dia adalah ahli kitab. Dia mengerti seluruh kitab, khususnya di dalam kitab Taurat. Dan pada waktu itu Injil belum tertulis. Tetapi dia mengerti kitab-kitab Musa. Dia tahu jalan hidup. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia tahu apa yang harus dikerjakan untuk mencapai hidup yang hak itu. Makanya dengan pengetahuan yang dia miliki, dia coba-coba mau memuji Yesus. Benar nggak Yesus ini Tuhan? Benar nggak Yesus ini Mesias? Benar nggak Yesus ini Guru? Makanya dipertanyakan, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Sebenarnya sudah dia tahu, untuk mencapai suatu kehidupan yang kekal, orang harus melakukan hukum Taurat. Salah satunya firman Tuhan ada tertulis dalam hukum Taurat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan segenap hati. Kalau hatinya ada untuk Tuhan, apalagi dompetnya enggak berat, makanya akan sangat bohong kalau hatiku untuk Tuhan, tapi jangan begitu. Segenap hati, sepenuh hati, hidupnya untuk Tuhan. Dia menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Makanya saya masih belajar untuk hati dengan segenap hati. Kenapa saudara? Masih belajar. Kadang-kala manusia kita masih dipengaruhi oleh situasi, dipengaruhi hal-hal dunia yang seringkali masih terkecoh dengan hal-hal yang sepele. Ya. Maka kita sudah ke Tuhan berdoa, serahkan hidupku ke dalam tangan. Tapi kalau ada satu pekerjaan Tuhan, ada satu pelayanan, masih mikir-mikir, pergi enggak? Apalagi waktu mau ibadah, hujan, pergi enggak ya? Waktu hujan, cocok ini bisa tidur kasihan. Bagaimana kita akan katakan serahkan sepenuhnya kepada Tuhan? Ayo, Bapak Ibu, banyak pekerjaan, banyak kegiatan, banyak yang kita lakukan. Mari kita akan menyempatkan waktu untuk Tuhan. Amin. Komunitas sel kita jalan, kita tingkatkan. Ambil waktu 2-3 jam seharian penuh. 1 minggu sudah kita kerjakan. Ibadah hanya mungkin paling lama itu 2,5 jam. Kadang masih tersita dengan kegiatan kita di gereja. Makanya jangan sia-siakan kegiatan di gereja. Hubungan kita dengan Tuhan, fokus kita dengan Tuhan. Sudah kita datangnya agak telat-telatan, sampai gereja kita buka WA, dengar firman Tuhan, buka WA, buka Facebook, sia-sia. Bagaimana kita katakan segenap hati, ya? Dengan segenap jiwamu, pikiran dan perasaan kita betul-betul kita pertaruhkan kepada Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kita lakukan dengan
kadang-kadang kita seperti ahli Taurat ini. Kita sudah ngerti waktu itu kita persiapkan untuk Tuhan, waktu kita lakukan untuk Tuhan dengan segenap kekuatan kita tahu. Kalau waktu banyak kita pakai, tetapi tatkala kita mau menyisihkan waktu, kita masih pikir-pikir. Dengan segenap akal budi, ahli Taurat tahu. Maka dikatakan Yesus, jawabmu itu benar. Makanya dilanjutkan dengan apa? Perbuatlah demikian, maka aku akan hidup. Woi kurang puas, ahli Taurat, ahli Alkitab, tahu kebenaran, tahu isi Alkitab. Masih dipertanyakan, tetapi untuk membenarkan dirinya dikatakan, untuk membenarkan dirinya dia berkata, dan siapakah sesamamu manusia? Baru kita bisa. Siapa itu sesama manusia? Dia berikan satu perumpamaan. Ada seorang dari Yerusalem pergi ke Yeriko. Rupanya di tengah jalan orang ini dirampok oleh para penyamun. Bukan saja barang-barangnya diambil, dirampok, tetapi tubuhnya juga mengalami aniaya. Tubuhnya dia mengalami penderitaan, dampak daripada satu pukulan-pukulan yang dilakukan oleh penyamun. Saudara, akhirnya seorang ini terkapar dan tidak berdaya. Dia merintih, dia minta tolong. Kalau ada orang lewat, dia menolong dia. Dia merintih dengan kesakitannya, dengan teriak tolong, sampai suaranya pun tidak dapat dikeluarkan saking penderitaannya dialami di dalam. Kalau dia mulai mendengar langkah kaki seorang, waduh, dia memiliki satu harapan yang dengan matanya dibuka sedikit, waduh, orang pakai jubah yang datang imam. Ada satu harapan yang besar di dalam diri. Dia memiliki pengharapan yang luar biasa di dalam diri. Ini gak mungkin, nah, ini adalah dia adalah tokoh di dalam bait Allah. Dia adalah orang yang memimpin di bait Allah. Gak mungkin dia gak nolong. Dia sudah tahu tentang firman Tuhan. Dia tahu tentang kasih, bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal dia harus mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Pasti dia dapat pertolongan dengan harapan yang penuh, dengan harapan yang sungguh-sungguh, dengan harapan yang luar biasa. Apa buktinya, saudara? Tatkala harapan itu betul-betul dituangkan kepada seorang imam, imam melihat tadi. Imam melihat kalau ada seorang yang sedang meminta tolong. Imam melihat ada orang yang menderita. Imam melihat orang yang jatuh karena aniaya itu. Apa yang dilakukan? Dia lewati begitu saja. Rupanya dia tahu tentang kasih. Dia mengerti tentang kasih. Tetapi tidak ada perbuatan. Rupanya kasih itu harus ada tindakan. Kasih itu harus ada tindakan. Untuk hal ini saudara, saya masih belajar.
tergerak untuk melakukan perbuatan kasih, lakukan. Maka kau tahu bahwa Tuhan itu akan mengalirkan itu semua di dalam. Kalau kau mulai diingatkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan kasih, kerjakan, lakukan, maka Tuhan akan menyelesaikan itu semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan kalau saya melihat istri saya, kebahagiaan itu berbeda dengan kebahagiaan. Bahagia kita tak kalah kita terima berkat, terima uang. Waduh, puji Tuhan, semangat yang luar biasa. Beda. Tak kalah ada orang transfer uang sama dia, ini Bu ada berkat, dia biasa-biasa saja saya. Ya kali terima kasih Tuhan ya. Tapi saudara, kalau dia melakukan sesuatu untuk orang lain, itu semangatnya luar. Dibuktikan kalau ada teman-teman gereja penyebaran Injil itu, ya rumahnya itu kos-kosannya pernah dibeli. Kemudian info dari grup gereja penyebaran Injil daerah 14, ya ada teman-teman kita ada 8 kakak sekitar 31 orang ya, yang sehari itu belum makan. Padahal dalam kondisi masih langsung terjadi sesuatu semangat yang luar biasa. Langsung kakak bangun, ayo kita buat di sana. Saya ngikutin, saya senang. Dia daripada dia loyo di rumah, ayo pergi ke sana. Saya ayo ke sana. Telepon kendaraan misi harus tetap dikeluarkan. Kalau enggak ada gunanya juga dana misianya berdiam diri. Saudara kita pergi sampai sana, saudara itu nunggu beli nasi 31 bungkus itu seharian sampai jam 2 belum makan. Akhirnya kami keluar, kami beli beras, kami beli telur, kami beli mie. Langsung ada tempat yang belum rusak dijadikan dapur. Sehat saudara, waktu berangkat sehat, pulang sehat, besoknya lemah lagi. Saya bilang, kamu itu perlu diajak jalan-jalan yang seperti itu. Saudara, inilah kasih yang memang harus ada perbuatan. Tidak sama dengan imam. Dia bicara tentang Alkitab, dia tahu tentang firman Tuhan. Makanya saudaraku, hukum Taurat itu dunia manusia tidak dapat melakukan. Hanya Yesus yang dapat menggenapi hukum Taurat itu. Akhirnya ada rasa kekecewaan dari orang yang teraniaya oleh orang yang terampok ini. Melihat jubahnya dengan sorbannya, malah dia pergi melewati begitu saja. Artinya putus asa, gak ada. Muncul lagi, ada detak langkah, kemudian menyusul. Wah, orang ini pasti menolong. Kebetulan orang yang Lewi itu masih keluarganya imam yang memang diangkat oleh Tuhan untuk mereka tidak bekerja tetapi dipekerjakan di gereja. Mungkin vikaris, mungkin ya pelayan-pelayan di gereja, memang pelayan gereja. Tetapi harapan itu pun pudar. Harapan itu pudar. Tetapi kita melihat mulai akala ada orang Samaria. Di dalam ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan
perkataan orang itu. Apa saudara? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia bukan hanya menunjukkan kasih, tetapi dia tergerak oleh belas kasihan. Kemudian ya, ia pergi kepadanya lalu membuat luka-lukanya, membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, dia membalut, dia datangi. Tentu dasarnya kasih, datangi dengan kasih itu. Kemudian dia membalut luka-lukanya setelah menyirami minyak dan anggur. Saudara, Lukas menuliskan hal ini. Dia ingin menceritakan siapakah sebenarnya orang Samaria ini. Siapakah yang sebenarnya yang dimaksud dengan orang Samaria ini? Lukas menjelaskannya. Dia ingin tunjukkan. Coba saudara bacakan di dalam Matius 9 ayat 36 dan 37. Menunjuk kepada siapakah orang Samaria baik hati? Matius pasal 9 36 dan Matius pasal 9 ayat 36 sampai 37. Iya. Bunyi firman Tuhan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus ya, oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yes. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi bekerja sedikit. 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Dia mengirimkan pekerjaan-pekerjaan untuk tuaian ini. Saudara, rupanya orang Samaria yang baik hati ini menunjuk kepada seorang pribadi. Dan kalau kita hubungkan dengan ayat ini, tatkala melihat orang banyak yang sedang mengalami penderitaan, melihat orang banyak yang mengalami sakit penyakit, orang banyak mengalami kelaparan, orang banyak yang mengalami berbagai macam persoalan di dalamnya, firman Tuhan katakan, maka tergeraklah hatinya. Tergeraklah hati Yesus. Oleh apa saudaraku? Oleh belas kasihan. Makanya katanya banyak tuaian yang memang harus kita tuai, tetapi penuainya sedikit. Banyak hal yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Banyak kasih yang memang perlu dijabarkan di dalam setiap hidup kita. Banyak kasih yang memang harus dilakukan di dalam kehidupan kita, di depan mata kita, di sekeliling kita. Itu perlu tindakan, itu perlu perbuatan, itu perlu eksekusi. Jangan tatkala kita melihat sesuatu yang sebenarnya hati kita sudah tergerak, kita tahan. Saudara, banyak hal yang akan dikerjakan. Sekali waktu saudara perjalanan kami, karena saya numpang perjalanan ada pertemuan daerah waktu itu Jawa Timur sama Bali itu masih jadi satu. Dan pertemuan ada di Blitar, saya mengikut seorang ikut mobil. Nah, waktu sampai suatu tempat di daerah Lawa, kami masuk sana dan kemudian hati saya tergerak. Tuhan kayaknya menggerakkan sesuatu. Uang pada waktu hanya 120. Tuhan katakan, kasih uang kepada aku. Saya bilang, Tuhan, saya itu masih di Lawang, saya mau ke Blitar. Ini masih, saudara,
pokoknya masih berdebat dengan ini. Saya masuk kasih uang seluruhnya kepada hamba Tuhan. Oh Tuhan, nanti saya ke Blitar, belum persembahan lagi, pulangnya lagi nanti gimana? Saya mempertahankan ini. Saya nggak lakukan. Saya nggak lakukan. Apa terjadi saudara? Uang saya habis begitu saja dan nggak ada apa saya beli apa juga nggak ada. Pengalaman itu akhirnya membuat saya mengerti bahwa kalau Tuhan sudah gerakkan, nggak usah ditanya. Saudara, akhirnya pengalaman kedua, ada reuni, ada pertemuan hamba Tuhan di Majalengka. Di Majalengka, pergi ke Majalengka dan ya waktu dana sudah sampai sana. Sisa uang itu hampir 450 itu untuk balik karena naik bis pulang. Saudara, waktu itu tiket harganya 350. Apa yang terjadi? Tuhan katakan ada hamba Tuhan dari Lampung, ya memang betul-betul membeli. Apa yang terjadi? Kasih uang kepada hamba, dia sedang membeli semua. Saudara, saya langsung kasih. Hati saya tenang, tapi pikiran saya bingung. Hati tenang, pikiran bingung. Bingungnya apa? Besok jam 2 saya harus pulang. Tapi tenang aja. Kalau pikiran bingung, jiwa itu dikuasai oleh rasa seperti itu. Hati tenang, aku sudah siap. Jadi peperangan rohani, peperangan antara hati dengan pikiran, antara roh dengan pikiran. Logikanya nggak masuk akal, tapi hati bisa. Saudara, jam 9 belum ada, nanti jam 2 saya harus pergi. Saudara, apa yang terjadi? Waktu-waktu mepet, ada orang tanya, Pak, ini ada berkat Tuhan. Berkatnya berapa saudara? Dari 350.000 digantikan 900.000. Tangan itu. Jadi hati itu betul-betul kita belajar mau untuk taat pada Tuhan. Kesaksian istri saya waktu pergi ke Bogor, Tuhan, aku ingin memberkati saudara-saudara saya. Saudara, karena hatinya sudah ada niat untuk memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada dari daerah, nyampe Jakarta ya, masih Bogor sudah dapat berkat, sudah mulai dibagi. Gak disisain gak disisain saudara. Dia sukanya terima kasih, dia terima langsung kasih saudara. Ada orang yang betul-betul membutuhkan. Hari itu dia bingung cari amplop, dia pergi ke kantor, ya, minta amplop, dan kemudian orang ini dikasih ini juga. Dia nangis. Oh, saya butuh ini, butuh ini. Hari itu Tuhan berikan. Kalau istri saya sudah peka, enggak saya pakai otak saudara. Karena saya olah dulu, masuk akal enggak kira-kira gitu ya. Tapi kalau istri saya langsung aja dapat, terima, hatinya tergerak, dikasih. Nah, itulah saudara, kasih yang perlu ada tindakan, kasih yang perlu ada tindakan yang seperti itu terus-menerus harus ada di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita teruji dengan hal seperti itu. Tetapi kalau mulai belajar satu tindakan, pasti Tuhan akan menolong. Makanya kalau saya mendoakan seseorang itu, ya, saya selalu katakan terakhir itu, Tuhan kata apa? Dan siapkan, pasti Tuhan lakukan. Itu apa? Memberikan satu pengharapan. Karena Tuhan katakan tetap imani, yakini Tuhan akan lakukan beberapa hari ini. Dan saya pikir banyak yang Tuhan kerjakan, nyatakan di dalam. Makanya pelayan saya di dalam doa kayak
Beberapa orang sudah mengalami Tuhan. Setiap apa yang dikatakan, apa yang difirmankan sesuai dengan apa yang dikatakan Roh Kudus disampaikan, dia terjadi. Karena apa? Dia dasarnya hati, dengan segenap hati dia lakukan, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang terjadi. Dan itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Melihat orang banyak itu, tergerak hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah, kata, dan terlantar seperti domba yang tidak tergembala sekali. Bayangin, melihat satu kenyataan seperti itu, akhirnya Yesus melakukan perbuatan yang dia. Saudara, saya sampaikan begini. Berikan kepada mereka apa yang kau punya. Dan kalau kau nggak punya, ya nggak usah mengada-ada. Apa yang dipunya oleh Tuhan Yesus, kuasa itu yang diberikan kepada mereka. Apa yang ada di dalam Yesus dia miliki. Dia memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Dia berikan kepada manusia ini. Ada kuasa untuk menyembuhkan, yang diberikan untuk hal itu. Sekali waktu ada seorang dari pusat doa telepon, Pak, ada tuan rumah ini, tuan tanah ini, minta doa. Dia mengalami sakit sudah bertahun-tahun. Waktu saya konsultasi, bertahun-tahun dia alami. Terus dia minta doa. Terus bagaimana, Pak? Tetap kamu harus doa. Tuhan Yesus memberikan kuasa kepadamu. Dan tempat yang kita pakai namanya aja rumah mujizat. Akhirnya orang-orang yang dari rumah mujizat itu diberi kuasa, dilengkapi dengan kekuatan kuasa Tuhan. Doa. Tapi ingat, masing-masing berdoa ya. Masing-masing harus diurapi supaya kalau itu kekuatan-kekuatan lain tidak berbalik kepada kita. Oke. Malam itu bertindak. Katanya sampai jam berapa ya? Layanan aja jam 10 sampai jam berapa? Jam 2 ya? Sampai malam. Hah? Sampai pagi. Akhirnya apa yang terjadi? Orang ini memperoleh kesembuhan. Hatinya sudah tergerak. Makanya Tuhan itu sedang mencari penuai. Tuayan itu banyak, tetapi pekerjanya itu sedikit. Untuk itu kita berdoa supaya masing-masing kita menjadi pekerja-pekerja lumbung Tuhan, pekerja-pekerja ladang Tuhan. Makanya tak kalau kau tergerak untuk mendoakan orang itu doakan. Ya. Masuk kerja-kerja lapangan, bobok-bobok ini. Kalau orang mengalami membutuhkan Tuhan dengan pengalaman, dia sudah bercerita tentang, ya kalian sudah bercerita pengalaman hidupmu bersama dengan Tuhan. Doakan. Di tempatnya Pak Suroso itu ada tempat untuk penginjilan secara khusus. Kalau sudah nggak sanggup, telepon saya, Pak, tolong layani sampai sekarang. Kita layani dia, kita doain dia. Akhirnya dia nangis-nangis. Setiap hari telepon, minta doa. Jadi tempat itu, Pak, bukan hanya untuk jualan saja, Pak, tapi dipakai untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Amin, Pak Suroso. Dipersiapkan untuk tempat melayani Tuhan. Tapi hari Kamis kasih waktu, Pak, untuk konser. Amin. Jangan bilang gak cukup, coy. Pasti Tuhan akan cukupkan, coy. Saudara, yang dikasih lu Tuhan itu bukti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara, siapakah sebenarnya orang yang jatuh ke penyakit? Itu berbicara tentang kehidupan kita. Siapa kita sebenarnya? Dulu kita adalah orang yang berdosa.
berbicara tentang ini, dulu kita orang hidup menderita, semuanya ngalami. Benar enggak? Tanya Mas Budi, mana Mas? Saudara yang menderita semua, apalagi Pak Jai. Woi, kalau ketemu hamba Tuhan lalu pengennya lari jauh. Padahal sekarang sudah pagi-pagi datang ke rumah dia. Ih, mana Pak? Bentar keluar. Tahu tuh nggak balik-balik. Tapi sekarang beda. Apalagi sudah pakai jas seperti itu. Jadi kalau begitu berbalik Mas Rian. Mas Rian harus bersaksi Pak Suroso kayak. Kenapa saudara? Karena sudah diubah oleh Tuhan. Kita dulu orang yang berdosa, dulu kita orang yang jauh dari Tuhan. Kita hidup di dalam penderitaan, kita hidup di dalam tekanan, kita hidup di dalam dosa. Apalagi kalau saya berbicara tentang pelayanan awal di Bali. Oh saudara, sampai istri saya karena makan ada tetangga istilahnya kasih peluang untuk utang sampai seperti itu. Saya nggak tahu, saya kok istri saya dapat berkat, istri rasanya kok aneh gitu. Rupanya saudara, penderitaan gas habis. Saya seperti karena saya tinggal di sana dekat Teku Adri di belakang itu kan ada kayak hutan kecil. Saya cari kayu di sana untuk masak. Ini ada Pak Eko pergi keluar cari kangkung, dari genjer. Kadang-kadang dia mancing dapat belut, kita nikmati. Jadi Pak Eko ini ya yang seperti diceritakan kemarin, hidupnya terlunta-lunta ya. Dulu di Bengkulu nyusul ke Bengkulu dengan kita, saya Bali dia nyusul ke Bali. Kalau sekarang kita ya ada tempat ini, itu karena kasih karunia. Kalau dilihat satu kenyataan seperti itu, hidup kita itu seperti ini, seperti seorang yang sudah di tangan penyamuk, dirampok semuanya, bukan hanya dirampok, digebukin sampai kita menderita. Tetapi oleh karena belas kasihan dari Tuhan Yesus, belas kasihan dari orang Samaria yang baik hati yang berbicara tentang Yesus, saudara, kita boleh dirawat, kita boleh dijaga. Proses yang ada di dalam hidup kita diberikan kemampuan, kita diberikan kekuatan. Minyak itu saudara berbicara tentang urapan, diberikan kepada kita. Anggur berbicara tentang darah Kristus, dia telah korbankan untuk kita, supaya kita memperoleh keselamatan, supaya hidup kita berubah. Bukankah firman Tuhan katakan, kalau nyawanya sendiri saja diberikan untuk kita, apalagi hal-hal yang lain. Makanya hidup kita mengalami progres dalam peningkatan dalam hidup ini. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya nggak kenal Tuhan Yesus. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya nggak mengambil keputusan untuk jadi hamba Tuhan. Saya mau jadi apa? Rupanya dengan karya pengorbanan Tuhan Yesus, saya ada sampai saat ini. Saya nggak ngerti apa yang akan saya alami kalau saya nggak ditangkap oleh Tuhan Yesus. Luar biasa. Dan kalau saya ini saya ada pakai jas. Itu karena kasih karunia. Itu karena pertolongan. Itu karena makanya dikatakan di sana kemudian orang Samaria ini membawa
penderita ini, pasien ini dinaikkan keledainya dan kemudian dibawa ke rumah, diantarkan tempat singgah, dirawatlah di sana. Makanya saudara, kalau menemukan orang-orang yang seperti ini, orang yang tertindih dosa, orang yang tertekan oleh berbagai macam persoalan, orang yang tertindih oleh karena sakit penyakit, bawa ke gereja. Makanya di gereja itu bukan tempat orang suci, tetapi tempat proses di mana nilai-nilai kebenaran itu disampaikan. Nah, responnya itu tergantung masing-masing kita. Kan kalau orang datang ke gereja dan kemudian dengar firman Tuhan, itu responnya kan berbeda-beda. Ada respon, wih puji Tuhan ini untuk saya lakukan ini, saya kerjakan ini. Itu cepat sekali berubah. Tapi kalau responnya biasa, lebih baik kalau kita dengar YouTube, memang lebih baik begitu. Tapi komunitas yang saling membangun harus terbangun sedemikian sampai kuasa Tuhan itu dinyatakan di dalam setiap hidup. Makanya dikatakan keesok harinya dia katakan dia memberikan dua dinar ya. Dia berikan 2 dinar. Dia katakan, ini belanjakan. Kalau kurang besok aku kembali, aku akan tambahkan. Artinya apa saudara? Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Makanya tatkala kita mau bertindak, kita mau lakukan kasih dengan tindakan itu, maka bagian kita adalah memperoleh berkat-berkat ilahi. Dan kita harus lakukan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi, segenap jiwa. Kita nggak lakukan sesekali. Kita harus lakukan apa namanya konsisten. Soal konsisten kita harus belajar dengan saudara kita yang baik hati. Dia agak takut diperhadapkan dengan goreng-gorengan yang menggiurkan. Rupanya biayanya lebih mahal. Makan rebusan biayanya lebih mahal. Bayangin 1 hari 1 kilo ayam rebusan. Walaupun awal-awalnya lepas tetapi konsisten. Makanya kalau engkau lihat videonya itu kekuatan yang luar biasa itu bukan karena apa? Karena rebusan ayam saudara. Mari saudara, untuk melakukan ini dibutuhkan nama konsisten. Jadi kalau mulai peka dengan suara, peka dengan apa kata